Di sini, awalan dari jurnal kita, yaitu pengaruh kualitas layanan informasi tampilan desain terhadap kepuasan pengguna pada website berita Subang Info. Di sini ada abstrak, di mana abstrak ini penyediaan informasi dalam internet, salah satunya adalah website. Website pemerintahan daerah merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat luas. Kualitas layanan yang baik tidak hanya berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pihak penyedia layanan, tetapi juga berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi masyarakat melihat dari tampilan websitenya juga. Jadi, kepuasan masyarakat merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan bagi setiap pengembangan sistem informasi suatu pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data tentang kepuasan pengguna pada website pemerintahan Kabupaten Subang. Tujuan penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan metode survei dan dengan alat bantu kuesioner responden dari penelitian ini. Responden dari penelitian ini adalah ada mahasiswa Politeknik Negeri Subang dan kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Dengan cara total sampel atau bisa disebut dengan hasil kuesioner, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa website pemerintahan Kabupaten Subang secara umum belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi karena mahasiswa dan kalangan masyarakat hanya menyatakan cukup puas dengan website tersebut. Lalu pendahuluan dari jurnal kita itu ada latar belakang pemerintahan Kabupaten Subang selaku badan publik tentu harus mampu menyediakan pelayanan informasi publik secara terbuka, mudah diakses oleh masyarakat, tepat waktu, biayanya ringan, dan dengan cara yang sederhana agar masyarakat puas akan pelayanan informasi yang diberikan. Karena masyarakat di sini bisa disebut sebagai pengguna kepuasan. Jadi, keadaan yang dicapai bila produk atau website ini dengan kebutuhan atau harapan pelanggan dan bebas dari kekurangan. Lalu, segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi. Jadi, sebelum kita mengupload sesuatu, kita harus mengelola dulu informasinya, apakah informasi ini valid atau tidak. Nah, lalu setelah itu si pemerintah dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Tetapi, pemerintah lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat, dikarenakan pemerintah lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Maka dari itu, layanan informasi ini yang berbasis website menjadi pilihan yang dinilai mampu memenuhi hal tersebut. Penggunaan website ini dapat terpuaskan apabila didorong oleh motif-motif tertentu, yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti informasi, integrasi, interaksi sosial, dan selain sebagainya. Lanjut ke tinjauan pustaka. Kuesioner kepuasan pengguna dapat tercapai apabila produk yang digunakan oleh pengguna sesuai dengan harapan. Untuk dapat mengukur tingkat kepuasan pelanggan, maka ada 3 tingkatan seperti yang pertama, harapan lebih tinggi dari kinerjanya. Pelanggan sangat terpuaskan dengan produk yang dikonsumsinya. Yang kedua, harapan sama dengan kinerjanya atau pelanggan terpuaskan dengan produk yang dikonsumsinya. Yang ketiga, harapan lebih rendah dari kinerjanya atau pelanggan tidak terpuaskan
dengan produk yang contoh tabel. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami lakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kasual, di mana kita presentasi juga kepada masyarakat Kabupaten Subang atau mahasiswa Politeknik Negeri Subang, di mana di sana kita dapat mengetahui kepuasan mereka terhadap website tersebut. Lalu pengambilan sampel acak sederhana sebagai teknik pengambilan sampel dengan jumlah 30 orang terdiri dari mahasiswa Politeknik Negeri Subang dan masyarakat Kabupaten Subang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang datanya dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari 15 pernyataan. Lalu di sini kami mempunyai 3 variabel, di mana variabel ini mempunyai kegunaan, di mana kegunaan ini memudahkan untuk operasional jelas dan dapat dimengerti oleh si pengunjung website tersebut. Lalu di sini ada kualitas tampilan informasi, di mana si pengunjung website tersebut bisa melihat tampilan si website ini apakah sudah bagus atau kurang atau butuh pengembangan dari si tampilan tersebut. Lalu di sini ada kualitas layanan. Maksud kualitas layanan ini adalah kualitas apa sih yang diberikan oleh si website ini? Apakah dengan informasi yang valid? Apakah dengan informasi seperti bencana-bencana? Lalu di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Sapik. Terus selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada deskripsi data. Penggunaan website ini untuk belajar hal baru. Di situ udah tercantum pie chart sesuai dengan hasil dari angket kita. Jadi kesimpulannya bahwa penggunaan website Subang Info ini dapat digunakan untuk belajar hal baru. Kita lihat dari chart di mana mempunyai indikator web qual, di mana responden setuju jika website Subang Info ini untuk belajar hal baru. Terus selanjutnya desain visual website ini menarik dan sesuai dengan tema yang diusung. Dan kesimpulannya, website ini memengaruhi keputusan responden dalam menarik perhatian pengunjung dalam tampilan website. Pada website Subang Info ini dapat kita lihat dari banyak responden bahwasannya responden setuju jika website ini menarik dengan tema yang dibuatnya. Terus selanjutnya, website ini mempengaruhi keputusan saya dalam memilih produk atau layanan. Dapat disimpulkan bahwasannya website Subang Info dapat memenuhi keputusan si pengunjung atau pengguna dalam memilih layanan yang ada di website Subang Info ini. Dan dari banyaknya responden itu setuju jika website Subang Info ini memengaruhi keputusan si konsumen dalam memilih layanan. Terus selanjutnya pembahasan. Di sini kita sudah menguji validitas menggunakan aplikasi SPSS, di mana dari hasil tersebut dapat disimpulkan korelasi positif signifikan. Terdapat hubungan positif yang berarti antara semua variabel yang diuji. Terdapat X1 dan X2 korelasi sebesar 0,838 menunjukkan hubungan yang kokoh atau kuat. Terus selanjutnya terdapat X1 dan Y korelasi sebesar 0,727 menunjukkan hubungan positif yang berarti. Terus selanjutnya ada X2 dan Y korelasi sebesar 0,823 menunjukkan hubungan positif yang kuat atau kokoh. Terus selanjutnya kami juga sudah menguji reliabilitas yang kesimpulannya nilai Crunchbase alpha yang sebesar 0,921 mengindikasikan tingkat kendala yang sangat baik. Secara umum, nilai di atas 0,9 dipandang sebagai tanda reliabilitas yang tinggi.
Terus selanjutnya terdapat gambar uji autokorelasi dengan kesimpulan angka R square yang sebesar 0,682 menunjukkan bahwa bisa disebut 68,2% dari variabilitas variabel dependen atau total dapat dijelaskan oleh variabel independen total X1 dan total X2 koefisien. Terus korelasi angka R yang sebesar 0,826 menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara variabel independen dan dependen autokorelasi. Nilai Durbin Watson yang sebesar 1,280 menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi positif dalam residual yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, model ini efektif dalam menjelaskan hubungan di antara variabel meskipun perlu diwaspadai adanya korelasi. Terus selanjutnya terdapat gambar uji F simultan. Terdapat tabel ANOVA. Dengan kesimpulan hasil ANOVA menunjukkan bahwa model yang diterapkan untuk menganalisis data memiliki signifikansi statistik. Meskipun tidak ada angka spesifik dari sum of squares yang disajikan, analisis ANOVA umumnya digunakan untuk menetapkan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok dalam variabel yang diuji. Terus selanjutnya terdapat grafik uji normalitas dengan kesimpulan nilai F sebesar 290,15 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan. Artinya total X1 dan total X2 mempengaruhi total. Variabilitas mean square, mean square untuk regresi adalah 103,007, sedangkan untuk residual adalah 3,550, menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan variasi yang cukup besar dalam data normalitas residual. Analisis normal ppplot menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal, mendukung kebebasan model. Secara keseluruhan, model ini efisien dan dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat gambar atau grafik uji heteroskedastisitas dengan kesimpulan tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar di angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Analisis menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel X1, X2, serta Y dengan keadaan instrumen yang baik, atau Cronchbach alpha sama dengan 0,921. Model regresi yang dikembangkan menjelaskan 68,2% variabilitas pada variabel dependen atau total dengan nilai R square 0,682. Dan hasil ANOVA menunjukkan signifikansi model F sama dengan 29,015 dan P sama dengan 0,000. Mengindikasikan bahwa total X1 dan total X2 memberikan pengaruh signifikan terhadap total. Selain itu, analisis residual menunjukkan distribusi normal yang mendukung validitas model. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti yang kuat mengenai hubungan antar variabel dan kendala model untuk analisis lebih lanjut. Terus selanjutnya terdapat kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepuasan pengguna terhadap situs web pemerintah Kabupaten Subang atau Subang Info dengan melibatkan 30 responden yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pengguna cukup puas, situs web masih memiliki kekurangan seperti informasi yang tidak terlalu detail, laporan keuangan yang kurang transparan, dan pembaruan informasi yang belum maksimal. Uji reliabilitas dan validitas menunjukkan hasil yang memuaskan dan terdapat hubungan positif antara
kegunaan, kualitas informasi, dan interaksi layanan. Desain atau tampilan situs web dianggap menarik namun masih perlu perbaikan dalam hal kecepatan akses, navigasi, dan keterbukaan informasi. Disarankan agar situs web dikelola dengan lebih transparan dan diperbarui untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Terus selanjutnya pernyataan penghargaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana. Di sini kami akan mengucapkan pernyataan dan penghargaan. Dengan selesainya penelitian ini, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pelaksanaannya. Ucapan terima kasih khusus ditunjukkan kepada para responden, yakni mahasiswa Politeknik Negeri Subang dan masyarakat Kabupaten Subang, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data yang sangat berharga melalui pengisian kuesioner. Tanpa partisipasi dan kerjasama dari para responden, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang atas upaya yang telah dilakukan dalam mengelola website pemerintahan daerah. Meskipun penelitian ini menemukan beberapa area yang perlu ditingkatkan, kami menyadari bahwa penyediaan pelayanan informasi publik berbasis website merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan dukungan serta inovasi yang terus-menerus. Tak lupa ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika, yaitu Ibu Sari Azhariah, SPD MPDT, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian kami. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu kami menyelesaikan penelitian ini, tidak hanya membantu kami menyelesaikan ini dengan baik, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan dalam menyusun penelitian yang sesuai dengan standar akademik. Peran dosen pengampu sangat penting dan memastikan kelancaran dan keberhasilan penelitian kami ini. Tak lupa juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penelitian ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas layanan informasi di Kabupaten Subang, serta menjadi bahwa evaluasi untuk menciptakan website yang lebih informatif, transparan, dan memenuhi harapan masyarakat. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pengembangan sistem informasi di masa mendatang, serta mendukung upaya pemerintahan Kabupaten Subang dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.